Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Maximilianus Sotermite Kombong, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022, angkatan 13, kelompok 1. Dalam tugas ini, peserta diminta untuk menentukan isu atau kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran agenda yang ketiga, yaitu manajemen ASN dan smart ASN yang dikaitkan dengan pelayanan publik dan proses sistem kerja. Lalu yang kemudian, dampak jika isu-isu tersebut terus berlanjut, menentukan isu prioritas berdasarkan analisis USG, urgency, seriousness, and growth, dan yang terakhir solusi yang dapat diberikan. Seperti yang kita ketahui bersama, tugas ASN adalah pelaksana kebijakan publik, melakukan pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan hasil diskusi dengan mentor, mahasiswa, dan berbagai sumber lainnya, terdapat beberapa isu atau kondisi di unit kerja yang masih belum optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran pada agenda yang ketiga ini dalam kaitannya dengan pelayanan publik dan proses sistem kerja. Yang pertama, masih belum optimalnya penyediaan informasi digital tentang Politeknik Negeri Kupang, baik melalui website atau platform-platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Dampaknya adalah terbatasnya sumber informasi yang bisa diperoleh oleh publik tentang Politeknik Negeri Kupang. Sebagai pelayan publik, Politeknik Negeri Kupang tentu diharapkan memberikan pelayanan maksimal, salah satunya dengan penyediaan informasi yang memadai kepada masyarakat, khususnya orang tua calon mahasiswa dan calon mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, belum optimalnya penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, perguruan tinggi hendaknya menjadi salah satu pionir dalam meningkatkan kecintaan pada bangsa dan negara. Dirasa belum optimal karena kurangnya kegiatan-kegiatan kebangsaan, baik itu seminar kebangsaan pada hari-hari raya kenegaraan, atau kegiatan sejenisnya seperti kuliah umum. Jika kondisi ini terus bertahan, maka dikhawatirkan lingkungan kampus tidak lagi mampu menjadi tempat tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kondisi yang ketiga, yaitu masih belum optimalnya kegiatan-kegiatan penelitian dan karya tulis dosen. Sebagai salah satu dalam Tridharma perguruan tinggi, penelitian menjadi kewajiban mutlak dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Dampaknya adalah terbatasnya sumber literatur bagi mahasiswa berupa karya tulis ilmiah yang seharusnya bisa menjadi rujukan dan pengetahuan baru bagi mahasiswa. Selain itu, akan berdampak pula pada akreditasi kampus maupun jurusan. Ketiga isu tersebut dianalisis berdasarkan analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Masing-masing aspek diberi skala 1-5. Artinya, semakin tinggi nilainya, maka tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan masalahnya semakin tinggi pula. Dengan demikian, isu yang mendapatkan skor tertinggi harus segera ditangani. Dalam tabel ini, isu pertama mendapatkan skor 9, isu kedua 15, dan isu yang ketiga 11. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi solusi terhadap isu-isu yang terjadi. Untuk mengoptimalkan sarana informasi digital, perlu dibentuk sebuah tim yang khusus mengurus konten-konten digital, baik itu website atau akun-akun media sosial. Berkaitan dengan isu yang kedua, diperlukan kegiatan-kegiatan seperti seminar nasional atau kuliah umum tentang nilai-nilai kebangsaan. Dan untuk isu yang ketiga, perlu perubahan mindset bahwa penelitian bukan hanya sekedar memenuhi standar jabatan atau golongan,
melainkan juga harus menjadi budaya dosen itu sendiri. Berdasarkan analisis USG, isu kedua merupakan isu prioritas karena perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan merupakan tempat bersemainya para pemikir dan para intelektual yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. Merawat keindonesiaan dalam lingkup kampus harus ditingkatkan, mengingat gerakan radikalisme sudah menyentuh dunia kampus. Maka diperlukan kegiatan-kegiatan kebangsaan sebagai bentuk tindakan preventif terhadap isu-isu radikalisme. Demikian presentasi saya ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Purwanta selaku coach dan juga kepada teman-teman sekalian angkatan ke-13 kelompok 1. Jika ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.